Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan tentang efek dilutif dan laba bersaham. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok B. Yang pertama ada Vina Dwiginiati dengan MPM Mahir 181, lalu Afina Faradila dengan MPM Mahir 221, Nadila Mafula dengan MPM Mahir 227, dan Venia Ludita Jati dengan MPM Mahir 308. Untuk yang pertama, ada menentukan komponen gaji eksekutif. Nah, pada hal ini terdapat suatu pendapat yaitu Cooke Crux dari insentif, yaitu merupakan bentuk kompensasi yang memberikan karyawan kunci pilihan untuk membeli saham pada harga tertentu. Harga sahamnya itu biasanya lebih rendah daripada pasar. Nah, sesuai dengan perkembangan saat ini, aturan akuntansi juga berubah, sehingga menyebabkan diperlukan biaya atas nilai wajar opsi saham ketika diberikan. Nah, perlakuan ini memudahkan perusahaan untuk menendang saham kebiasaan opsi. Selanjutnya ada efek dilutif. Efek dilutif yang pertama ada hutang dan ekuitas. Pada hutang dan ekuitas ini yang pertama terdapat deklarasi dividen yang merupakan kebijakan penerbit seperti halnya keputusan untuk membeli kembali sahamnya. Penerbit ini diharuskan untuk membayar dividen atau membeli kembali saham tersebut. Dengan demikian, saham biasa atau saham preferen yang tidak dapat ditebus tidak memiliki karakteristik penting dari kewajiban-kewajiban untuk membayar pemegang saham biasa atau saham preferen pada suatu saat di masa depan. Efek dilutif selanjutnya ada utang konversi. Pada obligasi konversi dapat diubah menjadi surat berharga perusahaan lain selama periode waktu tertentu setelah penerbitan. Obligasi konversi ini menggabungkan manfaat obligasi dengan hak istimewa untuk menemukan dengan saham sesuai dengan pemegangnya. Pada perusahaan penerbitan sekuritas, konversi ini terjadi karena dua alasan utama. Yang pertama, untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa melepaskan lebih banyak kendali kepemilikan daripada yang diperlukan. Yang kedua, yaitu menerbitkan obligasi konvertibel, yaitu untuk memperoleh pembiayaan utang dengan suku bunga yang lebih murah. Efek dilutif selanjutnya yaitu akuntansi untuk utang konversi. Utang konversi ini dicatat sebagai instrumen majemuk karena mengandung komponen liabilitas dan ekuitas, yang mengharuskan instrumen majemuk ini harus dipisahkan menjadi komponen liabilitas dan ekuitas untuk tujuan akuntansi. Adapun cara penghitungan konversi tanpa komponen liabilitas yaitu total nilai wajar utang konversi dikurangi dengan komponen liabilitas. Efek dilutif selanjutnya ada penyelesaian obligasi konversi. Yang pertama yaitu pembelian kembali saat jatuh tempo, yang kedua ada konversi pada jatuh tempo, yang ketiga ada konversi sebelum jatuh tempo, yang selanjutnya ada pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Kemudian selain itu ada efek dilutif yaitu konversi yang diinduksi, yaitu penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk imbalan tambahan seperti uang tunai atau biaya saham yang disebut dengan pemanis. Pemanis ini untuk mendorong konversi, kemudian perusahaan penerbit akan melaporkan pemanis tersebut sebagai biaya periode berjalan. Efek dilutif yang selanjutnya ada saham preferensi yang dapat dikonversi. Saham preferen yang dapat dikonversi ini mencakup opsi bagi pemegangnya untuk mengkonversi saham preferen saham menjadi sejumlah saham biasa yang tetap. Selanjutnya, perbedaan utama antara akuntansi untuk obligasi konversi dan saham preferensi konversi itu terdapat pada klasifikasinya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan materi tentang waran saham. Waran saham adalah sertifikasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Opsi ini serupa dengan hak istimewa konversi. Penerbitan waran atau opsi untuk membeli saham tambahan biasanya muncul dalam 3 situasi. Yang pertama, ketika menerbitkan berbagai surat berharga seperti obligasi atau saham preferen, perusahaan seringkali menyertakan waran untuk membuat sekuritas lebih menarik dengan memberikan equity kicker. Yang kedua, pada saat penerbitan saham biasa tambahan, pemegang saham yang ada memiliki hak memesan terlebih dahulu untuk membeli saham biasa terlebih dahulu. Dan yang ketiga, perusahaan memberikan waran yang sering disebut sebagai opsi saham kepada eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi. Selanjutnya di sini ada waran saham yang diterbitkan bersama efek lainnya. Waran yang diterbitkan bersama sekuritas lain pada dasarnya adalah opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap.
Umumnya masa berlaku waran adalah 5 tahun, terkadang juga 10 tahun. Sangat jarang perusahaan dapat menawarkan waran abadi. Kemudian ada hak untuk membeli saham tambahan. Jika direktur perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham biasa baru, pemegang saham lama umumnya memiliki hak untuk membeli saham yang baru diterbitkan secara proporsional dengan kepemilikan mereka. Hak istimewa ini disebut dengan hak saham, menyelamatkan pemegang saham yang ada dari pengenceran hak suara tanpa persetujuan mereka. Selain itu, hak istimewa ini dapat memungkinkan mereka untuk membeli saham sedikit di bawah harga pasar. Tidak seperti waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain, waran yang diterbitkan untuk hak saham berdurasi pendek. Perusahaan hanya membuat entry memorandum saat mereka menerbitkan hak kepada pemegang saham yang ada. Kemudian di sini ada rencana kompensasi saham. Bentuk ketiga dari waran muncul dalam rencana kompensasi saham untuk membayar dan memotivasi karyawan. Waran ini adalah opsi dari saham yang memberikan karyawan kunci opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama jangka waktu yang panjang. Konsensus pendapat adalah bahwa program kompensasi yang efektif adalah program yang melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menetapkan kompensasi berdasarkan kinerja karyawan dan perusahaan. Yang kedua, memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang tinggi. Yang ketiga, membantu mempertahankan eksekutif dan memungkinkan perekrutan bakat baru. Yang keempat, memaksimalkan manfaat karyawan setelah pajak dan meminimalkan biaya pemberi kerja setelah pajak. Yang terakhir, gunakan kriteria kinerja yang dapat dikontrol oleh karyawan. Selanjutnya adalah pengukuran kompensasi saham. Salah satu pendekatan mengukur biaya kompensasi berdasarkan kelebihan harga pasar saham di atas harga pelaksanaannya pada tanggal pemberian. Pendekatan ini disebut sebagai metode nilai intrinsik. Metode nilai intrinsik ini adalah selisih antara harga pasar saham dan harga pelaksanaan opsi pada tanggal pemberian. Cara kedua untuk melihat pertanyaan tentang bagaimana melaporkan pemberian opsi ini adalah dengan mendasarkan biaya opsi saham karyawan pada nilai wajar opsi saham yang diberikan. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menggunakan model penetapan harga opsi yang dapat diterima untuk menilai opsi pada tanggal pemberian. Selanjutnya di sini ada pengakuan kompensasi saham. Rencana opsi saham melibatkan dua masalah akuntansi utama, yaitu yang pertama, cara menentukan biaya kompensasi, yang kedua, pada periode apa biaya kompensasi dialokasikan. Selanjutnya menentukan biaya. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menghitung total biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan akan diberikan pada tanggal mereka memberikan opsi tersebut kepada pemegang opsi. Selanjutnya di sini ada mengalokasikan biaya kompensasi. Secara umum, perusahaan mengakui beban kompensasi pada periode saat karyawannya melakukan layanan periode layanan, kecuali ditentukan lain. Periode layanan adalah periode vesting waktu antara tanggal pemberian dan tanggal vesting. Dengan demikian, perusahaan menentukan total biaya kompensasi pada tanggal pemberian dan mengalokasikan ke periode yang mendapat manfaat dari layanan karyawannya. Materi selanjutnya yaitu saham terbatas. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, banyak perusahaan menggunakan saham terbatas ini untuk memberi kompensasi kepada para karyawan. Keuntungan utama dari rencana saham terbatas yang pertama yaitu saham terbatas tidak akan pernah tidak sama sekali bernilai. Sebaliknya, jika saham tidak melebihi harga pelaksanaan opsi saham, maka opsi tersebut tidak bernilai. Namun, saham yang dibatasi masih memiliki nilai. Yang kedua, saham terbatas pada umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi bagi pemegang saham yang ada. Penghargaan saham terbatas biasanya setengah hingga sepertiga dari ukuran opsi saham. Dan yang ketiga, saham terbatas lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Pemegang saham terbatas pada dasarnya adalah pemegang saham dan harus lebih tertarik pada tujuan jangka panjang pada perusahaan. Sebaliknya, penerima opsi saham seringkali memiliki fokus jangka pendek, yang mengarah pada pengambilan risiko untuk menaikkan harga saham demi keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan keuntungan jangka panjang.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelian saham karyawan atau Employee Share Purchase Plans or ESPPS, di mana rencana ini dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai biaya selama masa kerja. Umumnya, mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk jangka waktu yang singkat. Perusahaan sering menggunakan rencana tersebut untuk mengamankan modal ekuitas atau untuk mendorong kepemilikan saham biasa secara luas di antara para karyawan. Untuk selanjutnya yaitu pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan harus mengungkapkan status rencana kompensasi mereka secara lengkap pada akhir periode yang disajikan. Untuk memenuhi tujuan ini, perusahaan harus melakukan pengungkapan secara luas. Secara khusus, perusahaan dengan satu atau lebih pengaturan pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami yang pertama yaitu sifat dan luasnya pengaturan pembayaran berbasis saham yang berlaku selama periode. Lalu ada bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Selanjutnya, pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi bersih perusahaan selama periode tersebut dan terhadap posisi keuangannya. Selanjutnya yaitu perdebatan tentang akuntansi opsi saham. Banyak perusahaan teknologi tinggi kecil yang secara khusus vokal menentang hal ini dengan menyatakan bahwa hanya dengan menawarkan opsi saham mereka dapat menarik manajemen profesional papan atas. Mereka berpendapat bahwa mengakui sejumlah besar biaya kompensasi berdasarkan rencana ini menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang dapat menanggung biaya kompensasi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu laba dasar per saham. Laba per saham menunjukkan pendapatan yang diperoleh dari setiap saham biasa. Di sini kita ada laba per saham dari struktur modal sederhana. Struktur modal perusahaan sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak termasuk saham biasa potensial yang telah dikonversi atau dilaksanakan dapat mengencerkan laba per saham biasa, di mana perhitungan laba per saham dasar untuk struktur modal sederhana melibatkan dua item selain laba bersih. Yang pertama yaitu dividen saham preferen, lalu ada rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Di sini rumus dari laba per saham yang pertama yaitu pendapatan bersih dikurangi dengan dividen preference dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham biasa dan saham preferen yang beredar, perusahaan tersebut mengurangi dividen saham preferen tahun berjalan dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode tersebut menjadi dasar untuk jumlah per saham yang dilaporkan. Lalu selanjutnya adalah laba per saham yang dicairkan. Struktur modal yang kompleks terjadi ketika suatu perusahaan memiliki aset yang dapat dikonversi laba per saham. Ketika sebuah perusahaan memiliki struktur modal yang kompleks, maka perusahaan tersebut akan melaporkan sekuritas, opsi, warrant, atau hak lain yang jika dikonversi atau dilaksanakan dapat mencairkan laba per saham dasar dan juga dilusian. Selanjutnya ada laba per saham yang diencerkan. Laba per saham atau EPS yang diencerkan adalah pengukuran laba per saham suatu perusahaan jika semua sekuritas konvertibel dikonversi. Saham preferen yang dapat dikonversi, opsi saham dan obligasi yang dapat dikonversi adalah jenis sekuritas dilutif yang umum. Semua sekuritas ini jika dilaksanakan akan meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan EPS. Selanjutnya ada opsi dan warrant EPS yang diencerkan. Metode saham treasury mengonsumsikan bahwa opsi atau warrant dieksekusi pada awal tahun atau tanggal penerbitan jika lebih lambat, dan perusahaan menggunakan dana tersebut untuk membeli saham biasa sebagai treasury. Jika harga pelaksanaan lebih rendah dari harga pasar saham, maka hasil dari pelaksanaan tidak cukup untuk membeli kembali semua saham. Perusahaan kemudian menambahkan saham tambahan yang tersisa ke dalam rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian. Dengan demikian, jika harga pelaksanaan opsi atau warrant lebih rendah dari harga pasar saham, maka terjadi dilusi. Harga pelaksanaan opsi atau warrant yang lebih tinggi dari harga pasar saham akan mengurangi saham biasa. Selanjutnya ada saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi. Saham biasa yang dapat diterbitkan secara bersyarat didefinisikan sebagai saham biasa yang dapat diterbitkan dengan sedikit atau tanpa imbalan tunai setelah terpenuhinya persyaratan tertentu dalam perjanjian saham bersyarat.
Perusahaan umumnya menerbitkan saham bersyarat ini berdasarkan ukuran seperti pencapaian laba atau tingkat harga pasar tertentu. Aturan dasarnya, jumlah saham bersyarat yang akan dimasukkan ke dalam laba per saham dilusian didasarkan pada jumlah saham yang akan diterbitkan jika akhir periode adalah akhir periode bersyarat. Selanjutnya, anti-dilusi ditinjau kembali. Dengan opsi atau waran, setiap kali harga pelaksanaan melebihi harga pasar, sekuritas tersebut bersifat anti-dilutif. Undang konversi bersifat anti-dilutif jika penambahan bunga pada pendapatan setelah pajak menyebabkan persentase peningkatan pendapatan yang lebih besar daripada konversi obligasi yang menyebabkan persentase peningkatan saham biasa dan berpotensi dilutif. Dengan kata lain, utang konversi bersifat anti-dilutif. Jika konversi sekuritas menyebabkan laba saham biasa meningkat dengan jumlah per saham biasa tambahan yang lebih besar daripada jumlah laba per saham di sebelum konversi. Yang terakhir, akuntansi untuk hak apresiasi saham. Kerugian utama dari banyak rencana opsi saham adalah bahwa seorang eksekutif harus membayar pajak penghasilan atas selisih antara harga pasar saham dan harga opsi pada tanggal pelaksanaan. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah penciptaan hak apresiasi saham. Perusahaan memberikan hak pada eksekutif untuk menerima kompensasi yang setara dengan apresiasi saham. Perusahaan dapat membayar apresiasi saham dengan bentuk tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Fitur rencana opsi saham ini yang disebut sebagai tidak memenuhi syarat dapat menjadi kesulitan keuangan bagi seorang eksekutif yang ingin menyimpan saham daripada menjualnya segera, karena ia harus membayar tidak hanya pajak penghasilan tetapi juga harga opsi. Dalam jenis rencana lain atau rencana intensif, eksekutif tidak membayar pajak pada saat pelaksanaan, tetapi mungkin perlu meminjam untuk membiayai harga pelaksanaan yang menyebabkan biaya bunga terkait. Selanjutnya ada soal tentang E16.7. Pertama-tama itu terdapat soal yang pertama, yaitu kita membuat jurnal dengan cash on bonds payable and share premium conversion equity. Dengan cash diletakkan di debit sebesar 9.900.000 diperoleh dari 10 juta dikalikan dengan 99%. Kemudian bonds payable diletakkan pada kredit dengan nominal 9.500.000 pounds, itu diperoleh dari 10 juta dikalikan dengan 95%. Kemudian share premium conversion equity itu 400.000 diperoleh dari cash dikurangi dengan bonds payable. Kemudian yang kedua, dengan jurnal cash sebesar 9.800.000 itu diperoleh dari 10 juta dikalikan 98% diletakkan di debit. Kemudian ada bonds payable 9.600.000, kemudian ada share premium share warrant sebesar 200.000. Share premium share warrants tadi diperoleh dari cash dikurangi dengan bond payable. Kemudian yang ketiga ada jurnal dengan share premium conversion equity, conversion expense, bond payable on share capital ordinary, share premium ordinary, and cash. Share premium conversion equity ini 200.000 diperoleh dari soal, conversion expense 75.000, bonds payable 9.700.000. Itu di ketiga jurnal tadi itu diletakkan di debit. Kemudian ada share capital ordinary diletakkan pada kredit sebesar 1 juta. Kemudian share premium ordinary itu diletakkan pada kredit juga sebesar 8.900.000 diperoleh dari bonds payable ditambah dengan share premium conversion equity, kemudian ditambah dengan dikurangi dengan share capital ordinary sehingga hasil 8.900.000, kemudian cash sebesar 75.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban dari soal E1616. Yang pertama, hitung rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan dalam menghitung laba per saham biasa untuk tahun 2022 pada laporan laba rugi komparatif tahun 2023. Di sini tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 September 2010, sahamnya yaitu 1.800.000 dikalikan dengan penyesuaian retroaktif untuk dividen saham dikalikan 1,1. Jadi untuk tanggal 1 Januari sampai dengan 30 September 2010 sebagaimana telah disesuaikan yaitu menjadi 1.980. Lalu untuk tanggal 1 Oktober 2010 sampai 31 Desember 2010 nominalnya yaitu 660.000.
Jadi 1.980.000 ditambahkan dengan 660.000, hasilnya yaitu 2.640.000. Jadi rata-rata tertimbangnya yaitu 2.640.000. Soal kedua yaitu rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan dalam menghitung laba bersaham biasa untuk tahun 2023 pada tahun laporan laba rugi komparatif tahun 2023. Jadi tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 yaitu 660.000 ditambahkan dengan tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 yang sebesar 3.480.000. Jadi 660.000 ini ditambahkan dengan 3.480.000, hasilnya yaitu 4.140.000. Jadi rata-rata tertimbangnya yaitu 4.140.000. Selanjutnya soal ketiga yaitu hitung rata-rata tertimbang saham biasa yang akan digunakan dalam menghitung laba bersaham biasa untuk tahun 2023 pada laporan laba rugi komparatif tahun 2024. Di sini jumlah rata-rata tertimbang saham tahun 2011 seperti yang telah kita hitung pada soal B tadi yaitu 4.140.000, kemudian dikalikan dengan penyesuaian retroaktif atas pembagian saham. Jadi dikalikan 2, 4.140.000 ini dikalikan 2 hasilnya yaitu 8.280.000. Jadi rata-rata tertimbangnya yaitu 8.280.000. Kemudian soal terakhir, hitung rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan dalam menghitung laba bersaham biasa tahun 2024 pada laporan laba rugi komparatif tahun 2024. Di sini tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Maret 2011 nominalnya 1.160.000. Kemudian dikalikan dengan penyesuaian retroaktif atas pembagian saham. Jadi 1.160.000 dikalikan 2 hasilnya tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 hasilnya yaitu 2.320.000. Kemudian ditambahkan dengan tanggal 1 April 2012 sampai 31 Desember 2012 yang nominalnya 6.960.000. Hasilnya yaitu 9.280.000. Jadi rata-rata tertimbang saham biasanya yaitu 9.280.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan soal E16.20 yang mana mengenai struktur modal sederhana. Di sini kita diminta untuk menghitung laba per saham pada saham biasa untuk tahun berjalan sebagaimana mestinya dilaporkan kepada para pemegang saham. Yang pertama, kita akan mencari dulu untuk income datanya, yaitu ordinary share income from discontinued operations, dengan cara mengurangi income from continuing operations dengan dividend on preference shares sebanyak 6%, maka kita akan mendapatkan jumlah dari ordinary share income from discontinued operations sebanyak 14.700.000. Nah, lalu selanjutnya kita akan kurangi dengan discontinued operations loss net of tax sebanyak 1.340.000. Nantinya kita akan mendapatkan hasil dari net income available for ordinary shareholders sebanyak 13.360.000. Lalu di sini ada Januari 1 sampai dengan April 1, di mana saham yang beredar ada 7 juta, kita kalikan dengan fraksinya sebanyak 3/12, yaitu dari Januari, Februari, sampai dengan 31 Maret, maka akan menghasilkan 1.750.000. Lalu pada April 1 sampai dengan Desember 31, saham yang beredar sebanyak 8 juta saham, kita kalikan dengan 9/12, di mana 9 bulan kita dapat dari April 1 sampai dengan Desember 31, di mana nanti akan mendapatkan 6 juta, lalu kita jumlahkan keduanya, akan mendapatkan 7.750.000. Selanjutnya, untuk income from continuing operations, di sini 14.700.000 kita bagi dengan 7.750.000 saham, maka akan menghasilkan laba sebesar $1.89 per sahamnya. Lalu untuk discontinued operations loss net of tax, di sini 1.340.000 dibagi dengan 7.750.000 saham akan menghasilkan $0.17 per sahamnya. Lalu ada pada net income kita cari dengan membagi 13.360.000
Dengan 7.750.000 saham akan kita dapatkan $1,72 laba per sahamnya.